Baik, selamat malam Bapak. Saya atas nama Rolando Fontal, NIM 2003030106, kelas C semester 2, program studi sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, berikut saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester teori sosiologi klasik tentang 4 tokoh utama dalam teori sosiologi klasik. Berikut saya akan mulai kepada tokoh yang pertama. Tokoh yang pertama adalah Auguste Comte. A. Latar sosial. Auguste Comte lahir pada 19 Januari 1798 di Montpellier, Prancis. Dan dia meninggal dunia pada 5 September 1857 di Paris. Auguste Comte merupakan orang yang dinobatkan sebagai bapak sosiologi dunia karena dari kata-kata sosiologi pertama kali digunakan. Yang berikut B. Historis. Comte masuk sekolah pada tahun 1814 di Paris. Sekolah tersebut dulunya untuk melatih insinyur militer, namun kemudian diubah menjadi sekolah umum untuk pengetahuan umum. Hanya bertahan 2 tahun, Comte harus berpindah sekolah pada 1816. Di sanalah tempat baru Comte mendapatkan ilmu pengetahuan matematika dan jurnalistik. Yang berikut C. Latar ilmiah. Sumbangan pemikiran Comte terhadap sosiologi tentang hukum kemajuan kebudayaan masyarakat yang dibagi menjadi 3 zaman, yakni yang pertama zaman teologis, dan yang kedua zaman metafisika, dan yang ketiga zaman positivis. Yang berikut yang D, konsep-konsep penting dari Auguste Comte. Yang pertama A, tahap teologis. Dimulai sebelum tahun 1300 dan menjadi ciri dunia. Tahap ini meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini dikendalikan oleh kekuatan supranatural yang dimiliki oleh para dewa, roh, atau Tuhan. Dan ada 3 kepercayaan yang dianut masyarakat. Yang pertama yaitu fetisisme atau semuanya. Dan yang kedua politeisme atau memilih. Dan yang ketiga monoteisme atau kepercayaan. Tahap yang berikut, tahap metafisik, terjadi antara tahun 1300 sampai 1800. Pada tahap ini manusia mengalami pergeseran cara berpikir dan pada tahap ini muncullah konsep-konsep abstrak atau kekuatan abstrak selain Tuhan, yakni alam. Dan tahap yang terakhir adalah tahap positivisme. Pada tahap ini, semua gejala alam atau fenomena yang terjadi dapat dijelaskan secara ilmiah berdasarkan peninjauan, pengujian, dan dapat dibuktikan secara empiris. Berikut tokoh yang kedua yaitu tokoh Karl Marx. Yang A, latar sosial. Karl Marx lahir di Jerman pada 5 Mei 1818 dan meninggal pada 14 Maret 1883 pada umur 64 tahun. Karl Marx adalah seorang filsuf, ekonom, sejarawan, dan pembuat teori politik, sosiolog, dan jurnalis sosialis revolusioner asal Jerman. Yang berikut B, historis. Karl Marx lahir di Trier. Dalam keluarga kelas menengah, Marx belajar hukum dan filsafat Hegelian. Karena publikasi politik Marx menjadi tak bernegara dan tinggal di London, di mana ia tetap mengembangkan pemikirannya dengan kolaborasi dengan pemikir Jerman Friedrich Engels dan menerbitkan tulisan-tulisannya, melakukan riset di ruang baca British Museum. Yang berikut C, latar ilmiah. Marx dianggap sebagai salah satu tokoh yang paling berpengaruh pada sejarah manusia dan karyanya dipuji sekaligus dikritik. Karyanya dalam ekonomi menjadi dasar bagi sebagian besar pemahaman tenaga kerja pada saat ini dan hubungannya dengan modal
dan kemudian pemikiran ekonomi. Yang berikut D, konsep-konsep penting dari Karl Marx, yaitu Marx berpendapat bahwa kesadaran manusia terkoordinasikan oleh silang pengaruh dialektika antara subjek atau individu dalam masyarakat dan objek atau dunia material di mana kita hidup. Dengan demikian, sejarah adalah berkelanjutan dan penciptaan kepuasan dan penciptaan ulang kebutuhan manusia. Menurut analisis Marx, cara manusia memenuhi kebutuhannya menjadi pondasi masyarakat. Sistem sosial dan politik menjadi superstruktur, pondasi utama yang dibangun di atas pondasi ini. Materialisme berarti bahwa cara memproduksi kebutuhan hidup pada akhirnya menentukan ide-ide dan intuisi-intuisi sosial pada masanya. Karya dari Marx yakni yang pertama Manifest der Kommunistischen, dan yang kedua Artschente Brumaire, dan yang ketiga Das Kapital, dan yang terakhir Rosan Kasiev. Tokoh yang ketiga yaitu Max Weber. A. Latar sosial. Max Weber lahir di Jerman pada 21 April 1864 dan dia meninggal pada 14 Juni 1920. Max Weber adalah seorang ahli Jerman, sosiolog, sejarawan, ahli hukum dan ekonomi politik yang dianggap sebagai sesuatu yang paling ahli teori tentang perkembangan masyarakat barat modern. B. Historis. Weber pada saat pendidikannya pada tahun 1882 di Universitas Heidelberg sebagai mahasiswa hukum, lalu ia pindah ke Universitas Berlin setelah 1 tahun dinas militer. Pada tahun 1893, Weber menikah dengan sepupu jauhnya yang bernama Marianne Stidgen, yang kemudian menjadi aktivis feminis dan penulis atas hak sendiri yang berperan penting dalam mengumpulkan dan menerbitkan artikel jurnal Weber. Yang berikut C. Latar ilmiah. Pengaruh besar dalam kehidupan Weber adalah Karl Marx. Dengan tulisan Karl Marx dan cara kerja pemikiran sosialis di dunia akademis dan politik aktif. Sementara Weber berbagi beberapa kekhawatiran Karl Marx dengan sistem birokrasi dan memfitnah mereka karena mampu memajukan logika mereka itu sendiri sehingga merugikan kebebasan dan otonomi manusia. Yang berikut D. Konsep-konsep penting dari Max Weber, yaitu Max Weber menciptakan model tipe idea birokrasi yang menjelaskan bahwa sesuatu birokrasi atau administrasi mempunyai suatu bentuk yang pasti di mana semua fungsi dijalankan dalam cara-cara rasional. Max Weber menjelaskan bahwa birokrasi merupakan tata kerja suatu organisasi yang berpegang teguh secara ketat pada hierarki dan peraturan. Tugas-tugas tersebut dibagi atas bidang-bidang yang dibedakan menurut fungsi masing-masing, dilengkapi dengan syarat otoritas dan sanksi-sanksi. Dan tokoh yang terakhir ialah tokoh yang bernama Emil Durkheim. A. Latar sosial. Emil Durkheim lahir pada 15 April 1858 dan meninggal pada 15 November 1917 pada umur 59 tahun. Dia dikenal sebagai salah satu pencetus sosiologi modern dan dia juga yang mendirikan fakultas sosiologi pertama di sebuah universitas di Eropa pada tahun 1895 dan menerbitkan salah satu jurnal pertama yang diabdikan kepada ilmu sosial, Lens Sociologique, pada tahun 1896. B. Historis. Emil Durkheim dilahirkan di Epinal, Prancis yang terletak di Lorraine. Dia berasal dari keluarga Yahudi Prancis yang saleh oleh ayah dan kakeknya. Hidup Durkheim sendiri sama sekali sekuler. Malah kebanyakan dari karyanya dimasukkan untuk membuktikan bahwa fenomena keagamaan berasal dari faktor-faktor sosial dan bukan ilahi. C. Latar ilmiah. Emil Durkheim merupakan seorang pencetus filosofi, sosiologi, pendidikan, antropologi, dan pendidikan religi. Emil Durkheim menginspirasikan Marquez Mauss, Claude Lévi-Strauss, Talcott Parsons, Maurits Helveraeus,
Lucien Levy Bruhl, dan masih banyak lagi tokoh yang diinspirasikan oleh Emil Durkheim. D. Konsep-konsep penting dari Emil Durkheim, yakni Durkheim yang utama adalah bagaimana masyarakat dapat mempertahankan integritas dan koherensinya pada masa modern ketika hal-hal sebagai latar belakang keagamaan dan etnik bersama tidak ada lagi. Untuk mempelajari kehidupan sosial di kalangan masyarakat modern, Durkheim berusaha menciptakan pendekatan ilmiah pertama terhadap fenomena sosial. Bersama Herbert Spencer, Durkheim adalah salah satu orang pertama yang menjelaskan keberadaan dan sifat berbagai bagian dari masyarakat dengan mengacu pada fungsi yang mereka lakukan dalam mempertahankan kesehatan dan keseimbangan masyarakat, suatu posisi yang kelak dikenal sebagai fungsionalisme. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dari saya. Terima kasih.